Saya tahu ini jam-jam gak enak, tapi nggak apa-apa, kita sama-sama baru bangun tidur, oke? Tapi karena kalian mau dikirim masuk RCTI, kalian harus sumringah. Ya, aku terus sumringahkan aja nih, ya. Biar enak nanti ditayang nanti di RCTI, ya. Oke? Siapa? Nggak usah buat bilang. Bisikan aja. Oke. Hari ini kita skillset tentang ekstraksi benda asing dari penilaian. Ini pasti kalian lakukan, temukan di praktek kalian. Wajib, ya. Ini hal yang paling sering kalian lakukan. Ya. Ini benda asing, terus biasanya kartu ban. Ya. Yang paling sering itu kartu ban. Yang kedua yang paling sering itu pada anak-anak itu apa itu? Maning-maning. Dan yang paling aneh mau masuk apa? Baterai jam. Dan itu sering baterai jam yang TV, itu sering. Yang paling bahaya kalau masuk dari antara ketiga itu baterai jam. Tahu kenapa? Karena sifat baterainya itu korosif. Jadi bisa dihancurkan tulang-tulang di liang telinga. Hati-hati tuh. Kalau dia baterai yang batu baterai yang masuk, hati-hati. Memungkinkan perdarahan. Ya. Pas ngambilnya bisa jadi perdarahan. Siapa yang pernah masuk ke tempat banyak? Liang telinga? Nggak ada ya. Mudah-mudahan tinggal karena kenapa? Itu bisa dilakukan sama anak-anak biasanya. Ya, kemudian kalau pilih kata persilakan aja, tapi ada tuh yang jangan yang murah, yang gampang lepas. Ada yang gampang lepas ini. Pertama kita baca dulu alam-alamnya. Ya. Coba lampu kepala. kuat, tegas. Lampu kepala. Lampu kepala. Ini ya, ini lampu kepala. Nanti kalian tolong perhatikan. Mungkin aku udah pernah ngomong sama kalian waktu apa ya. Ini hal sepele tapi banyak grogi kok lagi ujian. Ya, ada yang buat kayak gini, ya kan? Jadi dia lihat mata tapi arah lampunya ke sana, lihat telinga arahnya ke sana. Ya, ini ke bawah, terus kliknya di sini, tapi variatif lah. Ada yang kliknya di samping, ada yang di sini. Nanti perhatikan. Ya. Kemudian ini untuk lihat, yes. Perhatikan. Tapi saya rasa di sini sama ya. Di tempat kita sama ya, Fer ya. Ini semua lampu kepala sama. Nah, hati-hati. Jadi ada yang tipe yang lain tuh. Kalian pelajari dulu. Karena ada orang yang bangsa kerugian, masang ini aja bersalahan. Jadi saya ada beberapa dosen itu foto kalian ada yang lagi kayak gini kan malu kita. Gitu, seolah-olah nggak diajar dokter ciri gitu. Oke ya, nah ini ke arah bawah. Terus lagi apa? Spekulum hidung. Harusnya saya nggak ajarin lagi ya. Tapi saya ulangi aja. Dari atas ngambilnya. Oke. Beda sama otoskop. Otoskop dari ambil dari sini. Cuma 3 jari aja yang di bawah. Ini di sini. Ini fiksasi ke sini. Ini fiksasi ke. Nanti kita praktek. Lanjut. Baru dan satu kombinasi. Nih, untuk THT dia saksiannya begini, yang besi. Biasanya kan yang apa? Ya apa namanya? Selang ya. Nah, ini ada ukurannya, ada nomor 6, 8, 10, 12 ya. Dia tulisannya di sini.
Ini tergantung telinga anak atau apa. Kalau telinga anak biasanya di sekitar 68 tuh. Yuk. Pinset hidung. Mana tuh? Forceps alligator. Nih. Ya. Cara pegangnya jari manis. Jangan lewat satu ruas. Mulai sekarang kalian belajar memegang gunting juga di rumah, gunting kertas harus begini. Yang membedakan anak kedokteran dengan yang lain, memegang gunting pasti kayak gini anak kedokteran. Langsung ketahuan tuh. Sama tukang pangkas. Tukang pangkas sekarang udah keren, udah ke workshop mereka. Jadi pegang apanya kalian perhatikan pasti gini. Tukang pangkas lebih keren dari kalian lagi gini-gini deh. Kan tuh. Jadi kita jangan kalah. Ya. Oke, fiksasinya di sini. Terus apa lagi? Pinset hidung. Pinset hidung. Pinset hidung hati itu dia harus bengkok ya. Baik dia bengkok ini maupun bengkok ini. Bukan lurus. Pinset untuk hati itu begini lah. Kalau dibilang pinset hati gini ya. Bengkok. Lanjut. Pengaian hidung. Pengaian hidung. Waduh. Ini. Nah, pengaian hidung ini yang ada lubangnya. Ini juga variatif. Ada yang gede, yang kecil. Ya. Ada juga yang gede. Ya. Terus Pengait sudut kanan. pengait sudut kanan itu ya gitu-gitu juga, cuman dia ada yang bengkok. Ditangkap ini langsung dia ada di tengah. Ya, tapi nanti sebenarnya ada yang lebih spesifik lagi. Handschool sudah tahu ya, handschool ya. Oke, sudah. Lanjut. Mengucap salam dan menyambut sambil berdiri, memperkenalkan diri serta mempersilahkan diri. Oke, terus Dokter duduk berhadapan dengan pasien. Pasien duduk dengan posisi badan condong sedikit ke depan dan kepala pasien lebih tinggi sedikit daripada kepala pemeriksa. oke. Ya. Ambil bangku kosong Pak. Duduk hati udah tahu ya. Udah ya. Jangan dudukin kita nggak tahu. Hati juga harus tahu. Yuk. Ayo. Oke. Usahakan kepala pasien lebih. Terus apa lagi? Kaki pemeriksa tidak boleh bersilang. Ini dia. Terus Lutut kanan pemeriksa berdempetan dengan lutut kanan penderita. sudah. Menanyakan identitas pasien, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, alamat, suku, status pernikahan, pekerjaan. Terus Anamnesis. Yang pertama telinga. nah, penting kita kalau THT kebetulan dia sepasang. Jadi tetap harus ditanya kanan apa kiri. Ya, pastikan kanan apa kiri. Terus jangan lupa sudah berapa lama, itu penting. Kenapa? Semakin lama dia berpotensi untuk lengket ke jaringan sekitar. Ya. Kalau lengket dia harus ada edukasi ke keluarga pasien, ada kemungkinan berdarah. Kenapa? Berdarah itu sensitif. Ya. Kadang keluarga nyangka kita salah tindakan. Jadi kalau dari awal kita antisipasi, Pak Bu ini karena sudah lama kemungkinan lengket, kalau nanti berdarah jangan khawatir. Nanti kita tinggal hentikan berdarahnya, kita pasang tampon. Tapi kalau tidak kalian edukasi dari awal, kalian disangka maprak. Penting menentukan durasi seberapa lama. Apalagi yang baterai itu 2-3 hari korosif, kalau itu bisa buat tulang rawan hidung itu jebol.
susah nih. Tahu triknya gimana? Nah, ini yang aku bilang. Pas ujian lebih grogi dari sini lagi kan. Ini makan waktu yang lama. Jangan di situ ketatkan, keluarkan aja dulu. Nah, kira-kira pertimbangkan seberapa tadi? Karena kalau gampang lihat ya kan. Nah, ukurlah kira-kira berapa cukup. Masih kurang, udah. Gitu ya. Jangan kalian gini-gini, buka aja dulu. Karena saya udah perhatikan beberapa kali ujian banyak di sini yang lama. Ada yang terjatuh dia saking gemetarnya gitu ya. Tenang aja, keluarkan dari kepala. Hidupin. Jangan lupa hidupin. Ya. Ayo. Pemeriksa mencuci tangan dan memakai sarung tangan. Oke, cuci tangannya gimana? Terus bukan begitu, bukan begini-gini kayak itu rusuk namanya. Tuh. Ayo. Ya, itu bahasa Latinnya madapo itu. Diputar lagi gitu. Oh, nggak ada di situ nih. Oh, itu yang terbaru ini. Sekolah mau oka nih. Ya. Oke. Terus lanjut. Pada anak yang tidak kooperatif, anak harus dimobilisasi. Caranya dimobilisasi kepala penting untuk mencegah gerakan-gerakan mendadak dan dapat menyebabkan kerusakan pada struktur yang diperiksa. Ini salah satu teknik yang sulit. Beberapa case justru ini yang sulit daripada ngambilnya. Ada pula anak-anak ini ya. Case-nya sulit. Ini sulit. Satu, orang tua yakinkan harus tega. Ya, orang tuanya kalau bisa yang cowok. Dan kaki yang pegang gimana? Silakan. Oke, kamu apa? Enggak dengar? Dilepaskan? Coba praktekin. Jadi kalau saya meng-highlight, kita kan udah pernah kuliah. Kalau saya ulang-ulang berarti itu penting. Kalau kalian nggak tahu hati ngajar itu, waktu dilakukan tindakan, itu pasti ada tendang kalian itu, refleks. Ya, diapain? Kakinya disilang. Ya. Jadi yang ketiga kali saya ulang, tolong mobilisasi kuasai. Kalau kalian nggak bisa melakukan ini, pasiennya akan gerak-gerak, nggak akan bisa kerja ini. Percuma kita belajar congkel-mencongkel kalau nggak kita memobilisasi. Itu pertama. Yang kedua, dibedong. Anak itu dibedong. Kalau umur 3-4 tahun masih bisa nih. Ya, harus tega. Melakukan tindakan ini harus tega, itu kuncinya. Kalau aduh begitu nggak bisa. Ya, oke lanjut. Anak di bangku, orang tua atau keluarga harus merawat dan dengan tangan kanan kepala dipegang, tangan kiri memegang kedua tangan anak. Kayaknya sudah. Kemudian anestesi tidak diperlukan kecuali jika yang terlihat sudah mengalami infeksi. Ya. Jadi itu yang kita bilang tadi, hanya nyeri apa tidak. Kalau sudah nyeri berarti infeksi, ya itu butuh tindakan anestesi lokal. Oke. Kemudian ekstraksi benda asing di telinga. Teknik mengeluarkan benda asing di telinga tergantung pada jenis dan lokasi benda asing tersebut serta kemampuan penderita untuk bekerja sama. Ya. Lanjut. Benda asing itu harus dimakan atau dimandikan dulu, dapat menggunakan air, alkohol, minyak makan dan lain-lain. Kemudian tergantung dari jenis dan lokasi benda asing. Baru pilih alat yang digunakan. Daun telinga harus ditarik ke belakang atas pada orang. Oke, pada orang apa? Itu masih lanjut pada orang dewasa. Ya pada orang apa maksudnya? Ada orang dewasa. Jadi gini, ini pelajaran yang paling efektif. Jadi kalau ada orang masuk benda asing mau kecoa, paling sering kecoa ya.
coba yang paling sering masuk ke telinga. Nah, kalau misalnya semut gitu ya, apa dikasih dulu? Cairan. Kalau susah alkohol, apa itu minyak kayu putih boleh, ya, pokoknya yang oil boleh. Supaya apa? Jangan lagi aktif-aktifnya diambil. Oh makin masuk ke dalam ya. Jadi lemahkan dulu dia dengan masukkan air. Udah tahu cara pegang telinga dewasa sama anak? Oke ya. Dewasa atas, belakang atas, anak-anak belakang. Apalagi? Dan belakang bawah kepada anak-anak yang menggunakan pakai yang telinga dan yang lurus dan lapor kanan yang lebih banyak. Benda asing kanan. Benda asing membuat kapal yang telinga, maka diperlukan pengait sudut kanan yang kecil yang dimasukkan di sepanjang bagian yang telinga dan diputar setelah alat berada di belakang benda asing. Benda asing yang lunak dikeluarkan dengan menggunakan sarger. Benda asing seperti kertas, busa dan lain-lain dikeluarkan dengan konsep aligator atau pinset telinga. Benda asing yang lunak jangan pakai pinset karena benda asing dapat terdorong lebih masuk. Di telinga itu ada. Jadi telinga itu yang telinga ini nggak lurus saja tuh. Jadi agak lurus, ada bentukan sedikit, ada sudut di belakang sana. Jadi dia agak lurus terus. Takutnya kalau pakai pinset, benda bulat tadi itu mendorong masuk ke ismus tadi tersebut. Kalau udah masuk ini kita susah ambilnya. Ya, oke. Jadi kan? Ini ya, posisi ini melakukan tindakan ini tetap harus ada asisten, jangan main sendiri, ya. Repot. Posisi walaupun telinganya, posisi PHT harus tetap ada hadapan. Pasiennya yang kita, kepalanya yang dimobilisasi kanan apa kiri. Bukan jadi begini pasiennya dulu, enggak. Tetap ke depan. Oke, pasang lampu kepala. Oke. Pasien diinin, cuman nggak bisa nih kawan ini. Nah, ini kira-kira ya. Oke. Ini anggap ini di sini nih telinganya. Ya. Cara masuknya, karena kita melakukan tindakan yang saya lakukan tadi yang begini, itu kalau kita untuk periksa saja. Karena tangan kanan ini keteragus kan, jadi bukanya gini, teragus, bisa membuka gini dia. Tapi kalau tangan kanan akan melakukan tindakan, otomatis untuk membuka liang telinga itu, harus satu tangan. Caranya beda lagi cara masuknya. Masuk ke atas, masuk gini, kelihatan? Jam, ini pegang, ini yang jadi yang fiksasi untuk tragus. Ini jadinya. Tak, masuk dari atas, ini fiksasi ke tragus, nahan, ini yang narik. Oke? Itu bedanya cara megang telinga untuk mendiagnostik sama untuk melakukan tindakan. Beda dia. Zep, zep, zep. Oke? Nah, setelah buka, lihat apa tuh yang masuk tuh. Ya. Kalau dia misalnya cotton bud, pakai ini konsep aligator. Buka, nah jangan lihat yang ini, dekatkan, masukkan, bisa masuk.
Oke. Nggak kelihatan ya. Matikan kendaraan. Baru diambil. Oke ya, saya pastikan nggak kelihatan, tapi begitu kira-kira nanti bisa bayangin aja ya. Oke. Di YouTube pun ada itu nanti ya. Apalagi, nah kemudian kalau misalnya dia lunak bisa dengan sukses. Oke. Sukses itu ada ininya ya. Nah ini untuk kalau dia sumbat, dicolok pakai. Sama caranya kayak tadi, masuk ini kemudian suction. Lagi, kalau dia manik-manik baru pakai yang sudut tadi itu. Nah, jadi gini, biar bisa membayangkan ya, liang telinga itu ibaratnya liang telinga kan ini. Ini liang telinga ya. Liang telinga, ini gendang telinga. Ini berarti telinga kanan. Ini daun telinga. Ini liang telinga, ini gendang telinga. Ini mirip. Saya selalu umpamakan liang telinga dulu begini. Kalau ada manik-manik di sini, jangan pernah masukkan ini lurus. Yes, mentokkan ke atas atau ke bawah. Mentoknya gini, terus susuri ya. Setelah lewat baru ditarik. Kalau kalian masuk dengan posisi begini, dia akan terdorong ke isi atau ke bawah. Saya ulangi sekali lagi. Ini liang telinga, susuri dia ke atas, mesti kena, jadi terasa ini kita kena ke atas. Susuri, setelah lewat ke bawah dikit. Oke ya, itu berlaku juga nanti untuk hidung. Ya. Oke, sekarang yang B. Ekstraksi benda asing di hidung. Yang pertama, benda asing hidung. Usahakan mengeluarkan benda asing ini jangan berulang-ulang. Bila yang pas adalah lintah, maka dilemahkan dulu dengan meneteskan air yang sudah direndam dengan tembakau. Setelah itu baru diekstraksi dengan menggunakan forceps alligator. Benda asing mati, hati-hati. Stop di situ. Lintah mungkin tersering pertama atau kedua kan. Case yang pertama ini kita selain lintah itu apa namanya? Apa saja? Itu nggak sampai pacet sama lintah. Pacet bahasa Batak bukan? Pacet bahasa Batak kan? Nah, itu pacet. Ini apa? Cacing sebelum jadi kuku bagus. Apa sih yang lama-lama itu? Kita pernah dapat case itu dia udah bersarang di hidung. Jadi akhirnya pasiennya harus disumur. Jadi dia udah kayak ada sarang tuh di hidungnya. Jadi kita sedot banyak lah, nggak terhitung lah karena udah ada telurnya, udah apa. Itu orang nenek-nenek kan. Itu case yang paling menarik. Kenapa? Satu aja di dalam kita isi itu. Gak usah satu. Ilmu aja banyak kondisi ya. Tapi ada orang sampai bersarang, bertelur di dalam hidungnya, dia nggak sadar. Sadarnya karena anak-anaknya dia kok berkeluaran tuh, apalah itu. Akhirnya dibawa ke balik operasi disumur. Itu kalau minta paling sering itu nggak perlu lagi dari sumur, kecuali kadang pada anak-anak harus kita kasih sedatif, IPA ya. IPA itu anestesi lah, dia anestesi. Ini caranya tembakau, rendam di air, kemudian di. Saya yakin kita tadi bicara kasih analgetik, semprotkan. Apa yang mau disemprot?
ya. Apa? Kuat. Itu ya. Itu agak susah, tapi sekarang enak. Kalau dulu kami susah dapat itu. Sekarang di Tokopedia, Shopee udah ada di silokain spray. Ya, semprotkan. Selain itu bisa dikasih apa kalau nggak ada silokain spray? Karena susah dapatnya apa dikasih? Pasang tampon berisi PH kain ya, atau Indo kain. Pasang tampon ke dalam untuk Indo kain. Karena kenapa? Sebenarnya bisa kita suntik, tapi yang anak janganlah. Ya suntik aja dia udah takut gitu ya. Jadi bisa pakai silokain spray, semprot itu lebih enak ya. Terus yang kedua bisa kita pasang. Kalau gitu. Terus apa lagi? Ada pertanyaan? Kalau terkait di dalam parang itu pernah kita sampaikan. Mereka keren-keren kali di kepala kalian, tapi takut mengutarakan. Ini pertanyaan paling bagus nih. Kalau berkarat atau apa itu apa yang dilakukan? Ini yang cerita closing tadi. Ini saran saya rujuk aja. Artinya apa? Dari case ini kita bukan hanya pintar melakukan tindakan, tapi pintar apa harus dirujuk apa tidak. Kalau perforasi septumnya karena baterai kecil tadi kalian kerjakan, kalian harus terima juga resikonya perdarahan. Ukur kemampuan kalian. Udah siap nggak kalian terima resikonya perdarahan? Kalau siap, lakukan. Kalau nggak siap, rujuk. Karena baterai itu jahat.